0231 Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang CBR atau Critical Book Report dengan tema metodologi penelitian pendidikan dengan kedua buku ini, buku utama dan juga buku pembanding. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan buku, kita perlu tahu dulu apa sih itu sebenarnya CBR dan apa manfaatnya bagi mahasiswa. Nah, kita sama-sama ketahui atau yang ada teman-teman yang nggak ketahui juga bahwasanya CBR atau Critical Book Report itu adalah kegiatan membaca, memahami dan juga menganalisis buku secara kritis dan juga reflektif. Bukan hanya sekedar merangkum isi dari buku, tapi juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya serta relevansinya terhadap dunia akademik. Nah, bagi mahasiswa, CBR banyak manfaatnya. Yang pertama itu melatih mahasiswa itu berpikir kritis dan juga analitis, serta mengasah kemampuan menulis ilmiah dengan bahasa yang struktur. Nah, jadi lewat CBR ini mahasiswa nggak hanya cuma belajar tentang memahami atau membaca buku, tapi juga memahami makna di balik bacaan dan mengaitkannya dengan praktik dunia nyata. Nah, langsung saja kita mau ngebahas buku yang pertama, buku utamanya yaitu di sini saya akan membandingkan dua buku. Yang pertama, buku utama dengan judul Metode Penelitian Pendidikan karya Profesor Dr. Nana Shodhi Sukamadinata, penerbitnya Rasda dengan ISBN 979692486 diterbitkan oleh PT Remaja Rasda Karya di Bandung. Nah, ada juga buku pembandingnya, buku keduanya yaitu Pengantar Metodologi Penelitian karya Dr. Syamsul Arif, MPD dan Lasena Sialagan, MPD, dan diterbitkan oleh Obelia Pustaka dengan ISBN 9786025951749. Nah, kedua buku ini membahas tentang metodologi penelitian pendidikan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, yang pertama kita akan membahas juga dulu buku utamanya, Metode Penelitian Pendidikan oleh Profesor Dr. Nana Shodhi Sukamadinata. Ini berfungsi sebagai panduan teoritis untuk memahami konsep dan langkah-langkah dalam penelitian pendidikan. Bahasanya formal, sistematis, cocok untuk membaca yang ingin memperkuat dasar tentang penelitian. Nah, di dalam buku ini terdapat ada 13 bab di sini dengan pembahasan yang cukup menarik dan juga sistematis. Pada bab pertama membahas tentang konsep dan jenis penelitian. Nah, di bab pertama penulis ini menjelaskan bahwa penelitian adalah proses ilmiah dan sistematis untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Dijelaskan juga berbagai jenis penelitian seperti deskriptif, eksperimen hingga evaluatif. Bab 2 yaitu ruang lingkup penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan mencakup semua hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar, mulai dari siswa, guru, kurikulum, metode pembelajaran hingga kebijakan pendidikan. Dan juga bab ini tuh membuka wawasan bahwa penelitian pendidikan itu sangat luas dan juga sangat kompleks. Nah, selanjutnya pada bab 3 yaitu pendekatan penelitian. Bab ini membahas dua pendekatan besar dalam penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif berfokus pada angka dan pengukuran, sementara pendekatan kualitatif menekankan pada pengalaman. Nah, pada bab 4 sampai bab 9 yaitu jenis-jenis penelitian. Di sini mulai dari penelitian deskriptif, survei, kualitatif, evaluatif, tindakan kelas penelitian, dan juga mengembangkan hingga eksperimen. Semua ini dibahas di bagian ini, di bagian tadi bab 4 sampai bab 9 dengan masing-masing metode
menjelaskan dengan tujuan, langkah, dan juga contoh penerapannya. Namun buku ini masih minim dengan membahas contoh nyata di lapangan. Nah, pada bab 10 sampai bab 13 yaitu teknik penelitian dan juga proposal. Nah, di bagian akhir ini penulis membahas teknik data mulai dari uji validitas, reliabilitas, manipulasi sampel, lalu ditutup dengan panduan menyusun proposal penelitian secara sistematis. Nah, di situ ada panduannya secara sistematis mulai dari pemilihan, perumusan masalah penelitian, langkah-langkah menyusun proposal, garis-garis besar isi proposal, dan bentuk proposal. Nah, secara keseluruhan dari buku ini itu terstruktur, lengkap, rapi, dan juga kelebihannya adalah penjelasannya itu mudah dipahami dan juga sistematis. Namun ada juga di balik kelebihannya ada juga kekurangannya. Contohnya contoh praktisnya itu belum ada, terus kurang juga membahas tentang teknologi modern seperti software dan analisis data yang lainnya. Nah, kita masuk ke pembahasan buku yang kedua, pengantar metodologi penelitian, karya Dr. Syamsul Arif dan Laksana Sialagan. Nah, buku ini tuh diterbitkan di Obelia Pustaka dengan ISBN 9786025951799. Nah, buku ini tuh disusun dengan gaya yang lebih aplikatif dan juga komunikatif. Nah, sangat cocok untuk kita sebagai mahasiswa pemula yang baru aja mau membaca atau mulai untuk menyusun proposal. Nah, di sini panduannya menurut saya itu sangat menggunakan bahasa yang mudah kita mengerti lah. Nah, pada bab 1 di dalam buku ini terdapat ada 12 bab. Yang terakhir itu penyusunan laporan penelitian. Nah, pada bab 1 upaya manusia mencari kebenaran. Nah, penulis menjelaskan bahwa manusia punya banyak cara untuk mencari kebenaran, mulai dari kebetulan, pengalaman, sampai metode ilmiah. Namun, cara ilmiah itu dianggap paling rasional dan paling bisa dipercaya karena bisa dibuktikan. Nah, pada bab 2, hakikat dan prinsip penelitian. Bab ini menjelaskan prinsip-prinsip dasar penelitian seperti objektivitas, sistematis, verifikasi, dan lain sebagainya. Penulis juga membedakan pendekatan positivistik atau kuantitatif dan juga naturalistik atau kualitatif. Nah, selanjutnya kita bahas di bab 3, penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, menurut saya di bagian ini, di bab 3 ini adalah keunggulan dari buku ini. Nah, penulis ini tidak hanya membahas dua pendekatan klasik, tapi dia juga menawarkan metode campuran atau campur dengan metode keduanya sebelumnya, yaitu kualitatif dan kuantitatif atau mixed method, yaitu perpaduan antara tadi yang metode yang klasik yang tadi. Jadi ini untuk hasil yang lebih komprehensif dan juga lebih unggul daripada buku yang satunya lagi. Ini tidak membahas mixed method, sedangkan ini membahas mixed method. Dan lanjut ke bab 4, perumusan masalah penelitian. Nah, bab ini tuh membimbing pembaca, membimbing kita dalam merumuskan masalah penelitian yang jelas dan juga fokus. Ada 2 contoh rumusan masalah yang membantu mahasiswa memahami cara berpikir ilmiah. Nah, jadi di dalam buku ini tuh ada contoh rumusan masalah yang bisa kita baca yang akan membuat kita lebih mengerti gimana sih rumusan masalah yang benar itu. Dan lanjut di bab 5 adalah kedudukan teori dalam penelitian. Nah, teori dijelaskan sebagai landasan berpikir yang membantu menjelaskan dan memprediksi fenomena. Penulis juga menekankan pentingnya memilih teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya di bab 6 sampai bab 10 itu terdapat desain instrumen dan pengolahan data. Bagian ini tuh berisi panduan praktis,
dalam menyusun desain penelitian, membuat instrumen yang valid dan reliable, menemukan sampel yang representatif, serta menganalisis data. Bahasanya dalam buku itu ringan dan disertai contoh dari dunia pendidikan juga. Bab 11 sampai bab 12 itu isinya itu adalah menyusun laporan penelitian. Nah, bab akhir dalam buku ini tuh membahas cara menulis laporan penelitian mulai dari pendahuluan, metode hingga kesimpulan nantinya. Jadi, analisis dari kedua buku ini adalah gaya penulisan yang sederhana dan aplikatif serta pembahasannya lengkap, termasuk tadi nih terdapat ada metode campuran, namun ada juga kekurangannya, yaitu sama seperti yang buku awal, kurang membahas teknologi penelitian yang modern seperti software statistik atau analisis kuantitatif yang digital. Nah, perbandingan kedua buku ini, kalau dibandingkan kedua buku ini sama-sama penting menurut saya, mempunyai fokus yang berbeda. Nah, buku yang pertama ini lebih kuat di teori menurut saya, dan teori dan konsep dasar penelitian, sementara buku yang kedua lebih unggul di aplikatif dan panduan bagi mahasiswa. Nah, ibaratnya buku yang pertama ini peta konsep penelitian, dan yang kedua ini adalah kompas pemandu di lapangan, teman-teman. Jadi kesimpulan akhir yang bisa saya ambil dari kedua buku ini, jadi kedua buku ini tuh bisa saling melengkapi. Buku metode penelitian pendidikan memberikan dasar teoritis, sementara pengantar metodologi penelitian itu memberikan mahasiswa memahami cara menerapkannya secara nyata. Dengan pelajari keduanya, mahasiswa ini akan memiliki kemampuan penelitian yang kuat secara teori dan juga relevan secara praktik. Dan pada akhirnya, kedua buku ini menjadi bekal penting bagi siapapun yang ingin menjadi peneliti pendidikan yang profesional dan berintegritas. Nah, demikian critical book report saya tentang dua buku metodologi penelitian pendidikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.